Pelajar SMA diduga tewas di begal. Polisi amankan wanita penyuka sesama jenis. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, seorang pelajar di Kabupaten Ogan Ilir ditemukan tewas bersimbah darah. Diduga korban tewas akibat pembegalan karena tubuh korban terdapat 7 luka tusuk. Naas dialami Muksinin, seorang pelajar SMP berusia 17 tahun, warga Desa Ula Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, ditemukan tewas bersimbah darah pada Rabu malam pada tanggal 8 Desember 2021 lalu. Korban ditemukan warga Desa Rantau Panjang Ilir di bawah pohon jambu kebun warga. Korban yang masih duduk di kelas 2 SMA di Ogan Ilir ini diketahui mengantar keluarga angkatnya bernama S. Namun hingga malam korban tak kunjung pulang sehingga keluarga memutuskan untuk mencari korban. Korban kemudian ditemukan warga di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Panjang, Ogan Ilir dalam kondisi sudah tidak bernyawa, bersimbah darah dan penuh luka tusuk. Sementara itu, motor korban berikut ponsel korban juga hilang. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Senai. Tidak ada tempat, tapi di hutan ada. Oh, di bawah jambu, di bawah jambu. Oh, di bawah jambu. Jambu, Pak. Tapi Bapak kenal tidak dengan korban? Polisi masih melakukan penyelidikan. Dugaan sementara korban tewas akibat dibegal. Ditemukan di mana tuh? Ditemukan di Jalan Setapak antara Desa Jagaraja sampai ke Rantau Panjang Ilir. Sementara itu, keluarga angkat yang sempat diantar korban juga dalam pencarian karena belum diketahui keberadaannya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, misteri tewasnya seorang pelajar SMA di Ogan Ilir akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan merupakan saudara angkat korban sendiri. Dalam 1x24 jam, polisi akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang menyebabkan pelajar di Kabupaten Ogan Ilir kehilangan nyawa. Korban bernama Muksinin, 17 tahun, pelajar SMA, warga Desa Ula Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, ditemukan tewas bersimbah darah penuh luka tusuk di tubuhnya. Korban diduga telah dibegal guna menguasai hartanya. Pelaku langsung diamankan polisi di tempat persembunyiannya di Tanah Abang, Kabupaten Pali dan digelandang ke Polsek Tanjung Raja Ogan Ilir. Pelaku mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa korban sendirian, kemudian kabur meninggalkan korban. Kapolsek Tanjung Raja AKP Edi Santoso menyatakan tersangka ditangkap berdasarkan pemeriksaan saksi dan kecurigaan terhadap tersangka yang saat itu diantar korban menggunakan sepeda motor. Motif tersangka menghabisi nyawa korban untuk menguasai harta korban berupa sepeda motor dan ponsel. Jadi saya luruskan dulu, ini bukan pelaku begal, ini adalah kakak angkat. Ya. Nah, jadi bukan begal seperti yang informasi yang ramai. Jadi saya melanjutkan itu untuk ke depan nanti akan dirilis oleh Bapak Kapolres dan juga. Jadi motifnya seperti apa, Pak? Kalau motif dan lain-lain nanti kita harus mengikuti prosedur penyidikan yang selanjutnya. Jadi nggak bisa saya menyimpulkan sekarang. Takutnya apa yang saya omongkan berbeda dengan hasil penyidikan nanti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang wanita penyuka sesama jenis terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pelaku dilaporkan telah mencabuli gadis berusia 13 tahun.
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan DS berusia 18 tahun, penyuka sesama jenis. Pelaku telah dilaporkan mencabuli gadis berusia 13 tahun berinisial N. DS warga Jalan Sukamaju, Kecamatan Sukarame, Palembang ini diamankan di tempat persembunyiannya di kilometer 7 Palembang pada Minggu malam. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wayudi menyatakan antara korban dan pelaku menjalin hubungan pacaran. Dan selama pacaran, korban sering diperlakukan tidak senonoh oleh pelaku. Korban kemudian bercerita kepada orang tua dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Modusnya gini, jadi dia dengan korban, pelaku dengan korban ini, dengan anak korban, pacaran nih, udah dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tetapi berkali-kali dan sempat ketemu dengan korban ini, dengan ibu korban di pas buka puasa. Dia lihat si pelaku ini mencium bibir korban, bermas-bermas korban. Nah, ternyata sudah kita dalami, memang dan visum juga sudah, ternyata dia mencabuli korban dengan menggunakan tangan ya. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa pakaian korban pada saat terjadi pencabulan dan screenshot status tersangka serta video tersangka mencabuli korban. Atas ulahnya, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 292 KUHP dengan hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, dua sejoli curi ponsel terekam CCTV, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih.
Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, sepasang kekasih di kota Prabu Mulih viral di berbagai media sosial setelah aksi mereka terekam kamera CCTV. Dua sejoli ini mencuri ponsel dari dalam box motor yang terparkir di depan kafe di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Video berdurasi 35 detik yang telah viral di berbagai media sosial ini memperlihatkan detik-detik sepasang kekasih mencuri handphone korban yang tertinggal di dalam box motor. Kedua pelaku datang ke kafe pada sore hari saat menjelang maghrib. Pada pegawai kafe, pelaku pria sempat menanyakan rokok. Karena tidak tersedia, pelaku lalu keluar dan pergi bersama kekasihnya. Jadi HP itu ketinggalan di box ya, dengan terkena ke dalam oleh kelupaan, oleh sibuk banyak gawe ya. Jadi aku tuh nyari HP nggak, dia tuh sempat masuk dulu sih, sempat masuk nanya ada rokok nggak di sini nggak? Berarti ya sudah aku keluar dulu kayaknya beli rokok deh. Pas keluar aku nyari HP, dia pergi, aku ngecek CCTV, otonya dia ngombe nggak. Sebelumnya korban dengan menggunakan media sosial telah meminta kepada kedua pelaku untuk mengembalikan handphone yang dicurinya dari dalam box motor. Namun hingga waktu yang telah diberikan, pelaku tidak juga mau mengembalikan. Akibat aksi pencurian oleh sepasang kekasih tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000 dan kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari Prabu Mulih, dari Bima, iNews melaporkan. Modus tagih utang berbuntut begal di Palembang, dua pelaku diamankan Subdit Jatan Ras Polda Sumsel. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor milik pelaku dan korban serta pedang yang digunakan pelaku saat membegal. Dari hasil rekaman CCTV terlihat malam kejadian korban sedang melintas di kawasan Museum Bala Putra Dewa Sukarami, Palembang. Korban yang sempat berhenti dihampiri oleh dua pelaku mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku langsung mengeluarkan sebilah pedang sambil mengancam korban. Korban yang ketakutan hanya terdiam dan salah satu pelaku mengambil sepeda motor miliknya. Korban kemudian melapor ke polisi. Berbekal bukti rekaman CCTV, Jatan Ras Polda Sumsel berhasil mengetahui identitas pelaku.
polisi melakukan penggerebekan di rumah salah satu pelaku. Yanto, 46 tahun, diamankan di kediamannya bersama barang bukti pedang yang digunakan. Polisi juga mengamankan rekan Yanto, yakni Apriyadi, 30 tahun. Kedua pelaku yang diamankan langsung dibawa ke Subdit Jatan Ras Polda Sumsel. Berdasarkan keterangan pengakuan salah satu pelaku, dirinya berniat menagih hutang dengan seseorang. Di tengah perjalanan, pelaku melihat sepeda motor diduga milik orang yang mempunyai hutang, namun dikendarai oleh orang lain. Yanto mengaku membawa senjata tajam hanya untuk menakuti dan mengancam korban. Itu takut dipakai parang, dia ngasih tahu bahwa yang punya motor ada di lorong di rambutan Parang Ratu. Jadi motor kita bawa kabur? Ya, motor. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam jenis pedang yang digunakan saat beraksi. Modusnya dia menghadang dari korban dengan menggunakan senjata tajam. Dia langsung menodongkan kepada korban dan meminta kendaraan yang dimiliki oleh korban. Dan kita juga telah mengamankan motor yang digunakan. Kedua pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang driver ojek online menjadi korban pencurian sepeda motor. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura sepeda motornya rusak dan meminta driver ojol untuk mendorongnya. ST, pelaku pencurian sepeda motor milik driver ojol ini diamankan petugas unit reskrim Polsek Gandus Palembang bersama barang bukti kejahatannya. Pelaku ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Modus tersangka ST mencuri sepeda motor milik driver ojol dengan aplikasi ojol. Setelah driver ojol tiba di lokasi, pelaku berpura-pura sepeda motornya mogok dan meminta bantu mendorong sepeda motornya. Korban tak bisa mendorong sepeda motor pelaku, akhirnya tukar pakai sepeda motor. Pelaku yang mengendarai sepeda motor korban, sementara itu korban mengendarai sepeda motor pelaku. Saat itulah pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan meninggalkan sepeda motornya yang mogok. Tukar tambahan ya tuh. Iya. Apa lebih bagus motor korban apa berarti? Ya. Hah? Geng order. Hah? Geng order. Oh, nilap jadi memang udah ada niat ya dari awal. Kapolsek Gandus AKP Kusyanto menyatakan masih memeriksa pelaku untuk mengungkap adanya korban lain dari aksi pelaku. Pada saat sudah di TKP, pelaku ini pura-pura motornya mogok, meminta untuk men-step ataupun mendorong motor korban. Namun karena korban tidak bisa, sehingga dengan cara tukar pakai sepeda motor korban digunakan oleh tersangka, kemudian korban menggunakan motor tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi spesialis pencuri lampu hias musim 4 ditangkap polisi. Tetaplah bersama kami. Masalah apa langsung? Sering kok maling ini. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Kepergok polisi saat mencuri lampu hias di Jembatan Musi 4 Palembang. Dua pelaku spesialis pencuri lampu nekat terjun ke Sungai Musi. Satu berhasil kabur dan satu pelaku berhasil dilumpuhkan petugas. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus Henry, satu dari dua pelaku pencurian lampu hias yang kerap beraksi di Jembatan Musi 4 Palembang. Pelaku ditangkap saat kepergok petugas hendak membawa hasil curiannya. Saat hendak ditangkap, pelaku dan temannya sempat terjun ke Sungai Musi untuk menghindari kejaran petugas dan memaksa petugas mengeluarkan timah panas. Pelaku Henry terkena tembakan petugas di bagian kakinya, sedangkan rekannya berhasil kabur dengan cara menyelam ke Sungai Musi. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti satu lampu hias yang biasa digunakan untuk menerangi jembatan pada malam hari. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan penangkapan pelaku berawal dari laporan pemerintah Kota Palembang yang kesal dengan ulah para pelaku. Pelaku diduga sudah beberapa kali mencuri lampu di Jembatan Musi 4 Palembang dengan modus memutus kabel lampu. Kalau keterangan dari pelaku ini banyak nih, dia bawa karungnya banyak. Mungkin dia sudah berkali-kali melakukan dan memang ada laporan-laporan juga dari pemerintah kota bahwa sering kan kejadian di itu ada yang hilang, ada yang lampu-lampu tamannya hilang, sehingga kita lanjuti, alhamdulillah berhasil kita amankan.
Jembatan Musi 4 Palembang yang biasa diindahkan dengan lampu warna-warni telah lama padam akibat ulah para pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Palembang asik mengkonsumsi sabu di rumah kosong bersama temannya, digerebek polisi. Satu paket sabu seberat 0,15 gram dan alat hisapnya disita polisi. AF 16 tahun, pelajar SMP di Palembang dan temannya Agus Junari, 26 tahun, diamankan petugas usai ditangkap menghisap sabu di rumah kosong di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Palembang. Keduanya ditangkap saat menggunakan sabu dengan barang bukti satu paket sabu seharga 100.000 dengan berat 0,15 gram. Polisi juga mengamankan alat hisap sabu. Tersangka AF pelajar SMP ini mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 tahun lalu. Uang untuk membeli hasil kerjanya sebagai buruh angkut ayam potong. Akibat menggunakan sabu, tersangka AF dan Agus Junari terancam hukuman 4 hingga 7 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kereta api pengangkut batu bara atau biasa dikenal dengan sebutan kereta Babaranjang milik PT KAI yang akan menuju ke Palembang dari Tarahan, Lampung bertabrakan dengan kereta lainnya di amplasmen stasiun Penanggiran. Akibat tabrakan dua kereta ini mengakibatkan lajur kereta tidak dapat dilalui sementara. Kereta yang bermuatan batu bara ini tujuan Tarahan menuju Kertapati dengan nomor loko PLB 3061 LOK CC 20514042104 menabrak PLB 3055 LOK CC 20513442134. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tabrakan terjadi tepatnya di Desa Penanggiran, Kecamatan Ujan Mas. Mendapat laporan tersebut, pihak PT KAI langsung melakukan evakuasi terhadap kereta yang terguling. Sementara itu, kereta penumpang dari dan akan menuju Linggau dari Palembang harus tertunda keberangkatannya. PT KAI mengembalikan uang tiket 100% kepada penumpang. Dikatakan Aida Suryanti, Kabag Humas PT KAI di Vertiga Palembang, saat ini PT KAI sedang melakukan evakuasi terhadap kereta yang mengalami kecelakaan. Untuk saat ini kami sedang fokus proses evakuasi, kemudian untuk sementara keberangkatan penumpang yang melewati peta jalan ini yaitu kereta api Bukit Serelo dan kereta api Sindang Marga hari ini kami batalkan. Kemudian kepada para penumpang yang sudah memiliki tiket dikembalikan 100%. Pihak KAI juga mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, penyebab kejadian masih dalam penyelidikan internal. Dari Muara Enim, Edwin Salsatria, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara menggerebek 2 lokasi penambangan emas ilegal yang sudah lama beroperasi dan kerap meresahkan warga di Kabupaten Musirawas Utara. Dari 2 lokasi penambangan emas ilegal, polisi berhasil mengamankan 11 orang tersangka berikut sejumlah peralatan yang digunakan dalam menjalankan aktivitas penambangan. Seperti inilah penggerebekan yang dilakukan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Muratara terhadap para pelaku penambang emas ilegal yang sedang melakukan aktivitasnya pada malam hari. Para penambang liar ini tak bisa berkutik lagi saat polisi melakukan penyergapan di lokasi. Kasat Reskrim Polres Muratara, AKP Tony Saputra mengatakan 11 orang tersangka berhasil diamankan di 2 lokasi tambang yang berbeda. 6 orang pelaku ditangkap di Sungai Tiku, Desa Muaratiku, Kecamatan Karangjaya, dan 5 tersangka lainnya ditangkap di Sungai Repah, Desa Jangkat, Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Muratara. Dari lokasi, selain mengamankan para penambang, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa mesin dompeng atau mesin penyedot pasir dan 1 unit alat berat eksavator yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas. Untuk penangkapan pertama tanggal 6 Desember, kita sudah melakukan penangkapan di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, tepatnya di Dusun 8 KNPI, Desa Muaratiku. Itu kita mendapatkan 6 TSK. Penangkapan kedua tanggal 27 Desember, kami juga melakukan kegiatan penangkapan di Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Muratara, aliran Sungai Rebah, Desa Jangkat, di mana malah penambangan liar tersebut menggunakan alat berat eksavator. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para penambang ilegal dikenakan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan terancam hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Dari Musirawas Utara, Amri Wijaya, iNews melaporkan.
Ratusan warga desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir mendatangi kantor Camat Air Sugihan. Warga dengan tegas menyatakan menolak pemungutan suara ulang Pilkades. Masa sempat mengancam camat jika PSU tetap dilaksanakan, maka camat harus bertanggung jawab karena dinilai sudah bermain api. Dengan menggunakan atribut bertuliskan Pak Bupati Oki, tolong lantik Kades terpilih. Ratusan warga desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki mendatangi kantor Camat Air Sugihan meminta segera dilantik Kades terpilih. Ratusan warga yang terdiri dari emak-emak yang turun ikut berorasi. Sebelumnya pada pemilihan Kades 12 Oktober lalu dimenangkan oleh nomor urut 2 Rumidah yang meraih 1006 suara. Sedangkan calon nomor urut 1 Asmadi meraih 909 suara yang dinyatakan kalah dengan selisih 97 suara. Demonstran menilai Bupati tidak perlu lagi melakukan PSU karena hasil pilkada sudah jelas-jelas dimenangkan oleh Rohmadiah dengan selisih suara yang sangat banyak mencapai 97 suara. Mengenai kertas surat suara yang tidak memiliki cap, menurut warga karena kelalaian panitia Pilkades yang tidak ada sangkut pautnya dengan hasil Pilkades. Segera melantik Kades terpilih merupakan solusi terbaik agar situasi desa nyaman dan aman serta kondusif. Info pemilihan ulang yang tidak jelas itu memang masyarakat agak merasa kurang nyaman dan kurang aman. Kami melalui warga desa Bukit Batu dari pemenang pemilihan Kades Ibu Rumaidah memohon kepada Bapak Camat melalui Bapak Bupati mohon agar dilantik pemenang nomor 02 Ibu Rumaidah dalam pemilihan Kades masa periode 21-26. Camat Air Sugihan Hadi Oktarisman mengaku hanya menjalankan tugas rekomendasi yang disampaikan Bupati kepada pihak kecamatan untuk melaksanakan PSU, bukan atas dasar kehendak pemerintah kecamatan. Ya, ini kan sudah dimediasi di tingkat kabupaten. Jadi dari hasil mediasi itulah keluar surat PSU. Jadi kami ingin menyampaikan bahwasanya di sini kami selaku fasilitator dan juga kami di sini akan membawa aspirasi masyarakat kabupaten. Begitu. Warga diminta bersabar dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama sengketa Pilkades. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPD Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan menggelar vaksinasi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, DPD Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan menggelar vaksinasi COVID-19 di Dining Hall Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. Sebanyak 1.500 driver online dan keluarga ikut ambil bagian dalam program percepatan vaksinasi oleh pemerintah demi membentuk herd immunity di Bumi Sriwijaya. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan demi mengejar target 70% warga Sumsel menerima vaksinasi COVID-19. Tak terkecuali menyasar kalangan driver online di Palembang, seperti yang dilakukan DPD Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan yang menggelar vaksinasi COVID-19 dan donor darah di Dining Hall Jakabaring Sport City pada Sabtu pagi. Ketua DPD Ado Sumsel M. Asrul Indrawan mengatakan 90% dari 2.000 anggota Ado Sumsel telah menerima vaksinasi COVID-19 baik tahap pertama maupun kedua. Untuk itu, di kesempatan kali ini dibuka 1.500 peserta vaksinasi COVID-19 di mana tidak hanya menyasar driver online namun juga keluarga mereka. Selain vaksinasi COVID-19, Ado Sumsel juga bertekad menaungi kendala driver yang sering bergesekan dengan aplikator seperti suspens pihak atau permasalahan lainnya. Hal ini agar driver online tidak terpuruk di masa pandemi COVID-19. Sepak terjang Ado Sumsel menuai apresiasi oleh Gubernur Sumsel Herman Deru yang percaya jika Ado Sumsel dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mumpuni. Hari ini ada 3 kegiatan, selain pelantikan ada vaksin gratis dan donor darah. Kalau vaksin berapa banyak Pak yang Sudah daftar, sudah hampir 1.500. anggota kita berapa? Anggota kita sekarang 2.000. Gimana biarkan mulai vaksin Pak? Cara kita Pak? Sudah vaksin semua, ini keluarganya banyak. Jadi istri dan anaknya gitu yang belum vaksin. Kalau driver online sudah vaksin semua, hampir 90%. Adalah organisasi profesi yang sangat terhormat. Maka pesan saya, jadikan ini sebuah kekuatan ekonomi. Rukun internal untuk dapat dengan leluasa melayani eksternal. Dan syaratnya tadi ya, harus selalu menghormati kepatuhan, artinya hukum yang berlaku. Juga sebagai orang timur tetap menjaga kepatuhan. Herman Deru juga mengingatkan Ado Sumsel untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tidak muncul Ado Perjuangan di masa yang akan datang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pada musim pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan, berbagai macam penyakit mulai menyerang, salah satunya penyakit demam berdarah atau DBD. Masyarakat dihimbau menjaga kesehatan, sanitasi, serta imunitas tubuh. Penyakit demam berdarah atau DBD mulai menyerang masyarakat dan sangat rentan dialami di saat perubahan pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan seperti saat ini. Sedikitnya ada 3 pasien DBD. Saat ini dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kesemuanya anak-anak yang masih berusia 11 tahun. Pasien tersebut warga Kabupaten Oki dan juga kabupaten tetangga. Perawatan intensif telah dilakukan agar pasien segera ditangani dengan maksimal dengan harapan jika keluar dari rumah sakit pasien dapat benar-benar pulih. Dr. Lupna, Kabid Pelayanan Medis RSUD Kayu Agung mengatakan, di musim pancaroba ini bukan hanya penyakit DBD yang rentan menyerang, namun juga berbagai macam penyakit lainnya seperti batuk, pilek, ispa, dan sesak nafas.
Penyakit ini biasanya rentan sekali menyerang anak-anak karena kekebalan tubuh anak masih rendah terhadap penyakit. DBD ini biasanya pagi hari dan juga sore hari. Antisipasi yang harus dilakukan oleh kita dan juga terutama oleh masyarakat luas adalah gerakan 3M. Jadi menguras, kemudian mengubur, menutup, dan juga penyebaran abate. Jadi setiap paling tidak 1 minggu sekali kita harus menguras bak mandi di rumah kita masing-masing. Jadi intinya menjaga kebersihan di rumah atau di keluarga kita masing-masing. Langkah preventif yang paling aktif harus dilakukan masyarakat yakni dengan menjaga kebersihan, sanitasi, dan imunitas tubuh. Untuk penyakit DBD, masyarakat disarankan menerapkan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Menguras semua tempat penampungan air minimal 1 kali dalam seminggu, kemudian menutup tempat-tempat yang rentan menjadi sarang nyamuk dan mengubur semua barang-barang bekas. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Agar keberadaan orang gila, orgil, dan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ ditangani dengan baik, tahun 2022 mendatang, pemerintah Kabupaten Oki menyiapkan rumah singgah bagi orgil dan ODGJ. Orang gila dan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ masih kerap berkeliaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga meresahkan warga karena takut dan khawatir akan mengganggu keselamatan. Tak jarang para orgil dan ODGJ ini mengamuk dan meronta di tengah masyarakat yang menimbulkan kepanikan bagi warga. Keselamatan jiwa warga pun terancam. Sebenarnya orgil dan ODGJ ini kerap ditertibkan oleh petugas, namun selalu muncul lagi dengan wajah baru. Para ODGJ ternyata bukan penduduk asli, melainkan pendatang dari luar Kabupaten Oki. Menyikapi hal itu, pemerintah Kabupaten Oki melalui Dinas Sosial telah menyiapkan rumah singgah bagi orgil dan ODGJ guna menekan berkeliarannya orgil dan ODGJ. Dipastikan pada tahun 2022 mendatang, rumah singgah tersebut sudah siap. Penampungan sedang kita siapkan sebenarnya. Proses rehab. Ya, sedang mau proses rehab. Insya Allah di tahun 2022 nanti kita ada rumah singgah, termasuk di sana ada juga tempat ODGJ. Ya, insya Allah di belakang sini, di perumahan guru sini, tidak jauh dari depan, dari situ masuk ke dalam. Selama ini Dinas Sosial terkendala tempat penampungan sehingga penanganan tidak bisa maksimal. Masyarakat diminta untuk bekerja sama dan melaporkan jika masih ada orgil dan ODGJ yang berkeliaran agar segera ditangani. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi budidaya ayam asal Parat penghasil cuan jutaan yang menjanjikan. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, event Sriwijaya Dempo Enduro yang digelar selama 2 hari di Kota Pagar Alam mendatangkan banyak pengunjung dari luar daerah. Event tersebut meningkatkan perekonomian masyarakat baik di sektor usaha kecil maupun usaha penginapan. Event Sriwijaya Dempo Enduro yang digelar di kaki Gunung Dempo menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta olahraga sepeda, baik dari lokal Provinsi Sumsel maupun dari provinsi lain. Selain memperkenalkan wisata yang ada di Kota Pagar Alam, event ini juga dirasakan pelaku usaha kecil dan penggiat kopi di Kota Pagar Alam yang dapat memperkenalkan produk maupun menjual langsung kepada pengunjung yang datang. Berbagai macam produk hasil pertanian maupun makanan khas Pagar Alam banyak dibeli oleh pengunjung. Di tempat ini juga disediakan bagi penikmat kopi untuk mencicipi langsung kopi khas Pagar Alam. Salah satu pelaku usaha sekaligus penggiat kopi, Weni, mengatakan dengan adanya event ini dapat meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk home industri maupun hasil pertanian di Kota Pagar Alam. Sini menjadikan ajang untuk kami menjual produk-produk kami, dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terkait, pemerintah Kota Pagar Alam dan semua panitia yang sudah melibatkan kami para UKM untuk ada di sini. Terbiasa bagus, dan selain kami penjualan juga kami dapat eksibisi dari mulai pembeli kopi dan juga makanan-makanan ringan produk home industry. Ini yang lebih menjanjikan buat kita karena peserta itu ada yang seminggu sebelum hari H sudah datang. Otomatis ini kan buat tingkat hunian hotel, terus buat UMKM ini akan sangat membantu. Jadi kita bicara tentang dinas pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif, ya inilah yang paling pas. Dengan banyaknya pengunjung yang datang dari luar daerah, tentu saja meningkatkan sektor wisata serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Di masa pandemi saat ini, masyarakat pun dituntut harus pintar berinovasi, seperti pengembangan peluang usaha, seperti yang dilakukan oleh Tandri, pemuda di Kota Palembang. Tandri berhasil meraup pundi-pundi uang dengan membudidayakan ayam asel parot dengan harga indukan mencapai jutaan rupiah per ekor. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bermula dari hobi, kemudian membawa keberuntungan dialami Tandri, pemuda warga Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Tandri berhasil menjadikan budidaya ayam asel parot menjadi ladang uang miliknya. Pasalnya, dalam 1 bulannya, dirinya mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Ayam asel parot merupakan jenis ayam aduan tertua di dunia, yakni lebih dari 3.500 tahun lalu, yang berasal dari dataran India dan Pakistan, dan yang membuat unik serta membedakan dengan ayam jenis lainnya, yakni bentuk paruh ayam asal parot yang menyerupai burung lovebird. Untuk pengembangbiakannya, asal parot sendiri tidak jauh berbeda dengan ayam jenis lainnya, baik pola makan dan juga temperatur suhu. Tandri mengatakan dirinya mulai menekuni bisnis ayam ini sejak 1 tahun terakhir. Dalam 1 bulan dirinya mampu menghasilkan 8 hingga 10 ekor anakan ayam yang telah diinden oleh para pembeli. Untuk range harga, untuk anakan usia 1 bulan dijual dengan kisaran harga 2,5 juta hingga 4 juta rupiah. Sedangkan untuk indukan dibanderol dengan harga mulai 15 juta hingga 50 juta rupiah per ekornya.
Kalau indukan sih harganya bervariasi Kak. Nah, dimulai dari 15 juta sampai 50 juta. Sama betina sama jantan Kak. Nah, kalau anaknya biasanya dijual di harga 2,5 juta sampai 4 juta di umur 1 bulan Kak. Kalau paruhnya semakin pendek semakin mahal ya Kak ayamnya. Hingga saat ini pecinta ayam asal parot terus meningkat yang berdampak mudahnya pemasaran. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.